Hadirin, kita akan membicarakan amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu saja sangat banyak. Namun kita akan membahas satu amalan yang pasti bisa dilakukan semua orang, tidak peduli apapun profesinya. Kalau saya katakan Nabi menyedekahkan semua hartanya, Nabi memberikan semua kebendaannya, tentu di sini tidak ada yang sanggup. Fa innahu idza a'ta ma khasyal faqra. Karena Rasulullah kalau memberi tidak takut kefakiran, sementara kita kalau memberi masih mikir besok mau makan apa. Kalau saya bicara tentang amalan yang tertinggi adalah jihad, berperang di jalan Allah, tidak semua dari kita itu sanggup untuk pergi ke Palestina. Tidak semua dari kita sanggup untuk menjual harta bendanya kemudian disedekahkan sekedar untuk memberikan makanan dan minuman serta naungan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kalau saya bicara tentang menuntut ilmu setiap saat, setiap hari, seperti sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ahlu sufah yang setiap saat berada di dalam masjid tidak bekerja. Saya yakin tidak semua di antara kita mampu untuk melakukannya. Betul kan? Jadi bukan sekedar apa yang disuka oleh Rasulullah, bukan, tapi apa yang mampu untuk kita lakukan. Karena kita hidup dengan kondisi yang berbeda-beda. Namun ternyata ada amalan-amalan yang pasti bisa dilakukan oleh setiap orang, baik dalam strata kehidupan yang paling bawah secara sosial maupun yang paling tinggi secara sosial. Dalam tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling puncak pasti bisa melakukan ini. Apa yang dimaksud adalah zikrullah. Setiap orang pasti mampu berzikir, diberikan piranti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat agar setiap orang yang memenuhi syarat tersebut dapat menggapai sebuah kesuksesan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kalau dikatakan sebanyak-banyaknya, fa innahu laisa lahu haddun. Maka tidak ada batasan di dalam zikir. Bib, Nabi itu kan istighfarnya antara 70 sampai 100 kali. Kita nggak boleh menentukan istighfar sampai 1000 kali. Hadza jahlun. Ini kebodohan terhadap syariat. Sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat maka tidak perlu kita batasi sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan syarat. Yang syarat ini harus dipenuhi bagi orang yang ingin sukses, beruntung dunia akhirat, adalah wa huwa kathratu dzikrillah. Syaratnya adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wa bihi ilaihi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan kita, akan tetapi sangat berat timbangannya kelak di yaumil hisab. Dan meskipun dia sangat ringan, kedua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada siapapun yang ada di dunia ini tanpa pandang bulu. Yang sholat dikasih makan, yang tidak sholat dikasih
makan. Yang puasa dikasih makan, yang gak puasa juga dikasih makan. Yang beriman dikasih tempat tinggal, yang gak beriman juga dikasih tempat tinggal. Itu Ar-Rahman. Di sini ada dua kalimat yang sangat ringan sekali dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kebanyakan di antara kita sudah tahu pertanyaan saya, dirutinkan atau tidak? Karena yang dimaksud dengan wirid itu adalah merutinkan zikir. Kalau kita lagi sakit, datang ke dokter. Kata dokter, kamu minum ini selama 1 tahun setiap hari 1 kali. Atau setiap hari selesai makan 1, berarti sehari 3 kali. Kita hanya minum 1 minggu, terus berharap penyakit kita sembuh, nggak mungkin. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ada 2 kalimat yang ringan sekali di lisan, akan berat pahalanya di timbangan. Meskipun ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini jangan ditinggal. Seandainya kita sudahi pengajian kita pada malam hari ini 1 hadis sudah cukup. Kalau antum amalkan, itu syaratnya. Ini kita semua tahu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tapi kita nggak pernah ngamalin. Akhirnya nggak ada faedahnya. Seandainya nih kita selesai, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, selesai pengajian ini, lantas antum baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sehari 1000 kali, 2000 kali, itu lebih istimewa. Kenapa? Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan kamu memberikan ilmu kecuali kepada orang yang bisa membayar harga ilmu itu. Ditanya sama muridnya, ya Imam, apa yang dimaksud dengan harga sebuah ilmu? Wahai anakku, yang dimaksud dengan harga sebuah ilmu adalah mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ini yang pertama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lumayan tuh, kita dapat 10 kali ya. Yang kedua, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Nabi Muhammad SAW bilang begini, apabila aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Anda punya jabatan, punya gaji sebulan 3 miliar, 4 miliar, tapi besok tidak bisa melihat sinar matahari. Apakah ada artinya? Bu, kalau dikasih pilihan ibu, saya kasih uang 100 miliar malam ini, besok tapi ibu gak bisa lihat lagi sinar matahari. Maksudnya apa ini kira-kira? Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bagi Nabi Muhammad itu lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Lebih istimewa daripada pilpres. Lebih istimewa dari bangunan. Lebih istimewa dari kendaraan. Lebih istimewa dari jabatan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Nabi Muhammad. Kata para ulama alasannya, karena pahala yang bisa kita peroleh dengan mengucapkan al-baqiyatus shalihat ini adalah berkekalan abadi. Sementara sinar matahari itu pasti akan sirna. Tapi sekarang kita lihat,
Pertanyaannya masih sama, hadirin. Bapak Ibu, pertanyaan masih sama. Ucapan yang sederhana ini, adakah kita rutinkan? Ucapan yang sederhana ini kelihatannya, adakah kita dawamkan? Karena orang yang tidak punya wirid itu sama, kata para ulama, seperti monyet. Faman laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid itu sama seperti monyet. Tabiat monyet itu adalah serakah. Keserakahan, kerakusan di dalam perkara dunia itu disebabkan karena kita itu sedikit sekali mengingat Allah Rabbul Alamin. Jadi seandainya kita ucapkan saat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar di sisi Allah Rabbul Alamin, itu jauh lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Jadi harus kami sebut berapa kali Habib, harus kami ucapkan berapa kali Habib? Sebanyak yang antum mampu, sebanyak yang antum mau. Laisa dihadil al-karhat, nggak ada batasnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya sudah, kita baca setiap hari 100. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 100. Ini zaman sekarang orang tak mau zikir, pengen jadi wali. Lagian gak ada orang pengen jadi wali supaya dipuja-puja orang, itu ada. Orang jadi wali itu biasa menutupi kewaliannya. Kenapa? Karena jadi wali itu repot. Kenapa? Dimintai orang banyak bantuannya. Ini wali min auliyaillah. Ya. Maka dengan kita berzikir kepada Allah melalui zikir-zikir yang ma'thur seperti ini, itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, wa bihi ilaihi qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin, sama seperti membebaskan 10 budak. Kalau satu budak harganya 100 juta, artinya bersedekah 1 miliar. Setiap hari sedekah 1 miliar. Cukup baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup baca itu 100 kali. Pertanyaannya masih sama. Berapa kali dalam sehari kita melafazkan zikir ini? Ternyata bukan cuma itu kelebihannya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dicatat oleh malaikat kita sudah melakukan 100 kebaikan. Dinakirohkan ini hasanah karena nggak ada yang tahu maksudnya apa. Kalau misalkan dikatakan Allah berikan 100 kebaikan, saya ingin tanya sama Bapak, apa yang dimaksud kebaikan ini? Allah ini nggak bisa diukur, Pak. Saya di Pekanbaru 2 hari ini bicara terus tentang Nabi Muhammad SAW. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak memiliki batas dan tidak bisa diukur. Di sini Nabi mengatakan orang yang berzikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, itu Allah catat 100 kebaikan. Apa maksud kebaikan ini kita tak tahu, Pak. Mau dikasih apa ini sama Allah ini? Tapi jujur saja, kita lebih tertarik main media sosial. Kita lebih tertarik urusan orang lain. Kita lebih tertarik menabung untuk urusan dunia, sementara kita akhirnya tidak menabung untuk rumah kita
di akhirat. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Dihapus 100 kejahatannya. Ini kejahatan yang mana nih? Yang dihapus sama Allah ini kejahatan yang mana? Ini cuma Allah yang tahu. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu dzalika hatta yumsiya. Dan siapa yang membaca zikir ini Allah jaga dari godaan setan pada hari itu sampai masuk ke waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsar minhu. Kata Nabi ini, enggak bakal ada orang bisa menyaingi kebaikan yang dilakukan orang yang membaca zikir ini 100 kali dalam sehari kecuali orang yang membacanya lebih banyak. Ini investasi ya. Investasi, nggak punya uang 1 miliar. Akhirnya sedekahnya caranya apa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa bihi ilaihi wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min walad Ismail. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, bukan 100, 10 kali, maka dia akan diberi pahala seperti membebaskan 4 putra Nabi Ismail. Nabi Ismail ibaratkan punya 4 orang anak. Anaknya dijadikan budak di penjara. Terus kita bebaskan 4 anaknya Nabi Ismail. Saya mau tanya nih, kira-kira Nabi Ismail terima kasih nggak sama kita? Kalau kita membebaskan anaknya gubernur, anak gubernur misalkan ditawan di negara mana, kita bebasin 4 orang anaknya, atau anak presiden kita bebasin, mau dikasih apa kita sama presiden? Pasti mata kita berbinar dan senang kan? Ini bukan presiden yang ngasih, Nabi Ismail yang balas. Bacanya cuma 10 kali. Sekarang kita baca sama-sama. Kita baca dengan harapan apa? Kita dapat fadilahnya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barusan kita jumlahnya mungkin di sini ada 150 orang. Kita baru saja membebaskan berapa tuh? 100 orang lah mungkin di sini. Berarti kita sudah membebaskan 400 anaknya Nabi Ismail. Kira-kira Nabi Ismail senang kan? Ini bisa dilakukan oleh office boy, tukang parkir, ojek online. Bisa dilakukan oleh direktur perusahaan. Bisa dilakukan oleh marbot. Bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Ibu lagi masak, Bu. Saya membebaskan hari ini 400 anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100. Ini masalah iman. Jadi tadi pertama baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kemudian baca
La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali atau 10 kali. Sangat sederhana gitu. Enggak perlu daftar-daftaran gitu. Enggak perlu bayar upeti, bayar apa, udah. Ini amalannya dijalanin. Enggak usah yang harus antum bagaimana. Kita masing-masing punya kekurangan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dikasih jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah melalui zikrullah. Jangan juga ditinggalin. Ini sedekah tidak mau, sholat berjamaah malas, zikir lebih malas lagi. 5. Wa bi ilaihi qala wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, karena Sayyidina Abu Dzar ini maaf orang yang ekonominya kurang. Diajarin sama Nabi, kamu mau nggak? Saya kasih tahu kamu. Ada satu kalimat yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi. Makanya salah satu zikir tahlil kita mau memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Nanti kalau ada orang bilang, "Bib, nggak sampai," kita jawab gimana, Bib? Bilang, "Kamu duluan aja, nanti saya kirim. Kalau nggak sampai nanti kamu balik lagi." Ini belum pernah ke sana, sudah bilang nggak sampai, belum pernah masuk kuburan. Kira-kira orang yang bilang nggak sampai itu sudah pernah masuk duluan gitu? Nggak pernah masuk. Suruh dia masuk dulu. Nanti kalau nggak sampai balik lagi. Kita kirimkan pahala untuk orang tua kita, guru-guru kita. Ini amal soleh, ya, yang bisa dilakukan siapapun gratis. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni kalaman aqulu. Ada orang Badui datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu kalimat supaya saya bisa melafazkannya." Qala qul, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qala fa haula'i li rabbi famali. Kata orang Badui itu gini, itu semua kan untuk Tuhan saya. Kalau untuk saya apa? Namanya orang Badui nggak paham ya. Orang Badui kan tidak paham bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu fawqa ma an utiya sa'ilin. Kata Allah, kalau ada orang sibuk mengingatku, dia sibuk mengingatku, aku akan berikan dia lebih daripada orang-orang yang suka meminta kepadaku. Ada orang kerjanya berdoa, minta rumah, minta mobil, minta uang, minta harta, dikasih Allah. Ada orang tidak meminta rumah, jabatan, dia hanya sibuk mengingat Allah Rabbul Alamin. Mungkin keadaannya di dunia lebih miskin, tapi di akhirat demi Allah gak mungkin kalah dengan orang yang tadi itu. Karena siapa yang tidak dikabulkan kenikmatan dunianya, pasti akan ditambahkan kenikmatan akhiratnya. Hati-hati, yang diberikan kenikmatan dunia gak usah bangga. Bisa jadi itu karena ada kenikmatan akhirat yang mau dikurangi oleh Allah Rabbul Alamin. Qul, kata Nabi katakan, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni dosaku,
rahmati aku, berikan hidayah padaku, dan tambahkan rezekiku. Diajari doa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa bi ilaihi qala wa an Thawban radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salati istaghfara thalathan. Sesungguhnya Nabi kalau selesai sholat maka beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam, dzus salamah min kulli ma la yaliqu bi jalalihi ta'ala. Artinya Allah itu selamat dari semua celah, semua tuduhan pikiran manusia yang tidak berdasar kepada Allah. Sering kita lihat di zaman sekarang, orang yang KTP-nya Islam mengatakan Allah itu tidak adil. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah bayar zakat, saya sudah berkhidmat kepada agama. Kenapa keadaan hidup saya begini-begini aja? Mana buktinya nih Allah ini adil atau tidak? Ini orang bermasalah keyakinan dan akidahnya, bermasalah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah selesai sholat kita mengucapkan Allahumma antas salam. Itu maksudnya, ya Allah, Engkau selamat, maha suci Engkau dari semua prasangka-prasangka kami yang tidak baik. Wa minkas salam, dan darimulah ada keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maksudnya tabarakta kathrat khairatuka. Tabarakta artinya kebaikan Allah ini tidak bisa kita hitung. Di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu ada 60 triliun sel. 60 triliun sel di dalam tubuh kita itu. Dalam satu selnya itu ada 60 triliun kromosom. Coba bayangkan kalau kita diperintahkan untuk mensyukuri satu persatu, kita nggak akan bisa. Maka terkadang saya heran melihat orang yang nggak bersyukur dengan keadaan hidupnya. Dia diberikan fisik yang lengkap, diberikan daging, dialirkan dalam daging tersebut darah, diberikan tulang untuk menyangga tubuhnya, dibalut dengan kulit yang begitu rapi, diberikan rongga hidung untuk bernafas, diberikan mulut untuk berkata-kata, diberikan organ tubuh untuk memompa udara, untuk mencerna makanan, gigi untuk mengunyah makanan, kulit pori-pori untuk melindungi dari penyakit, diberikan mata untuk melihat. Dia masih mengatakan saya tidak punya apa-apa. Ya Allah, itu orang-orang di Palestina hancur lebur karena banyak umat Islam yang di luar Palestina nggak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan kita pikir kejadian yang ada di Palestina itu dosa mereka. Bukan, itu dosa kita semua. Lalainya kita semua, bukan salah mereka itu. Lalainya kita dari mengingat Allah, mengingat Rasulullah, lalainya kita dari Al-Quran. Saya nggak pernah melihat ada orang bersandar kepada sertifikat tanah, itu nggak pernah. Yang saya lihat banyak orang bersandar kepada lemari Al-Quran. Saya tidak pernah melihat ada orang meletakkan sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB sembarangan. Tapi sering saya lihat orang meletakkan Al-Quran itu sembarangan. Terus kita mengatakan kita adalah hamba yang bertakwa, kita punya hidup yang nikmat enak karena kita soleh. Lah, orang di Palestina itu terjadi penderitaan yang sebegitu besar dan dahsyat. Demi Allah, itu semua karena kelalaian seluruh umat Islam di dunia ini. Cuma Nabi itu Nabi Rahman. Salah satu rahmatnya Rasulullah, umat Nabi yang ahli maksiat nggak langsung diratain menggunakan air seperti Nabi Nuh, nggak langsung ditenggelamkan laut seperti Nabi Musa, nggak langsung dibalik sehingga akhirnya terjerembab ke dalam tanah seperti Nabi Lut. Tidak. Ini semua tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau kita jadi umatnya Nabi Lut habis gitu. Kita ini sekarang masih bersolat di Masjid Al-Muhajirin karena kita kebetulan jadi umatnya Nabi Muhammad. Gak lebih daripada itu. Jadi beruntung kita ini jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka hal-hal yang selama ini kita anggap sederhana seperti zikir-zikir ini jangan pernah kita anggap sederhana. Kemudian selanjutnya sudah azan kah? Sudah azan? Hah? Sudah ya? Lanjut ya. 5 menit lagi ya. Alhamdulillah. Wa bihi qala wa anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Ini terakhirnya. Siapa orang yang setelah selesai sholat membaca subhanallah, mensucikan Allah dari semua kekurangan sebanyak 33 kali. Jadi bukan cuma subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, ya Allah, sucilah Engkau dari semua kekurangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi hati, lisan dengan pikiran itu harus punya konektivitas supaya zikir itu ada bekasnya. Namun demikian, orang yang zikirnya lalai tetap juga akan merasakan bekas baiknya. Ada seorang guru nyuruh muridnya, kamu ambil kotak sampah itu, kemudian kamu ambil air ke sungai menggunakan kotak sampah yang bolong-bolong itu. Ternyata begitu sampai tempat gurunya, habis, suruh balik lagi, habis, terus bolak-balik. Kata muridnya, ini kan percuma. Siapa bilang percuma? Coba kamu lihat, ternyata kotak sampahnya sudah meskipun dia nggak bisa bawa air, tapi dia bersih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu masih lebih baik daripada tidak mengucapkan apa-apa. Minimal mulutnya bersih dari ghibah, minimal mulutnya bersih dari namimah, minimal mulutnya bersih daripada fitnah. Wa hamidallah thalathan wa thalathin, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha thalathan wa thalathin, mengucapkan Allahu akbar, membesarkan Allah lebih dari dirinya, lebih dari jabatannya, lebih dari masalahnya 33 kali. Kemudian mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni kesalahannya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini kadang-kadang selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung. Ngapain buru-buru? Apa yang ingin kita kejar gitu? Apakah kita bisa lari daripada kematian? Wallah. Di sini banyak yang umurnya lebih muda dari saya. Alhamdulillah, kayaknya masjid ini saya yang paling tua kayaknya di sini ya. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu umurnya masih 15 tahun, 16 tahun gitu ya. Nah, ini yang masih muda depan saya nih, ada tanya nih dengan yang sudah lebih, mungkin umurnya setengah kali, 2 kali lipat kita ya. Tanya sama beliau pernah muda. Tanya, ada gunanya enggak? Seberapa berartinya mengejar daripada urusan dunia itu ketimbang kita menghabiskan mungkin 15 menit hanya untuk mengingat Allah Rabbul. Nanti kalau sudah meninggal baru akan ketahuan siapa sebenarnya yang kaya dan siapa yang sebenarnya yang miskin. Bukan sekarang, nanti. Walhasil hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah amalan yang paling disukai Nabi Muhammad SAW, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca apa tadi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali atau baca 10 kali. Kemudian baca subhanallah bihamdihi. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berhasil hadir sekalian. Ini pertemuan yang sangat singkat, namun saya harap yang sedikit ini bisa antum bawa, bisa antum amalkan, dan insya Allah kita kelak
bisa berjumpa lagi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.